naik perahu. Perahu sang terkena batu. Mantan punya pacar baru tapi lebih jelek dari aku. Ini dari Aji. Oke, langsung aja kita lihat tuh. Bener kan Kyle? Oh iya benar Kyle memang. Yes, bener banget. Kyle sudah berhasil mengamankan Balmonnya. Dan ini bahaya banget sih Kyle. Bisa bakal dirontokin dengan cukup cepat dengan seorang R7 dengan Dairotnya. Dan berhasil ini dengan cukup cepat untuk seorang R7. Sedangkan Whisky dari top lane. One by one situation dengan seorang KR. Phoenix. Coba dipasang. First blood didapatkan. R7. Kali ini first blood didapatkan oleh seorang Finn. Oh my god. Malah Lingnya yang menginvasi jago dari para pemain dari tim Aura Fire. Bukan Lingnya yang diinvasi. Kebalikan. Ini adalah hari kebalikan Momochan. Iya, dan kali ini dari Alfioso mereka mendapatkan 1 poin pertama mereka sebelum 1 menit adalah bakal menjadi keuntungan buat Albert terutama karena dia bisa langsung nyuri Blue Buffalo tanpa adanya konteks yang dilakukan sama orang kaya karena sudah ada cowok yang berada di paling depan kayak dari LJ yang udah diizinkan sama Phoenix tapi masih bisa survive bakal di buying space ke arah seorang Albert juga tadi. Yes, bukan hanya itu aja. Finn lebih memilih untuk mendapatkan 1-2 clearing ini dari mid lane. Tapi Finn-nya dia menggunakan flicker tapi masih aman. Harusnya Albert stable position. Level 2 restoran kalian. Dapat somblet ke arah belakang. Bukan cuma dipasangkan dan ditumbangkan. R7 perkasa dengan daerahnya. Lihat 2 poin sudah diamankan oleh R7. Sorry, 1 poin. Tadi satunya lagi, oh iya Finn. Iya, Finn. Tapi bisa dibilang Whisky bakal coba diinvasi di arah top lane. LJ membantu pergerakan dari seorang Whisky di arah top lane. Phoenix pergerakan yang luar biasa, masih coba untuk dapetin 1-2 gold pop terlebih dahulu dan didapatkan oleh seorang Fans di arah top lane, Mo-chan. Iya, sangat kali ini Pansong yang mulai dihujani dengan adanya dan sekarang dikeluarkan oleh sama Finn dan masih bisa bertahan karena masih belum memiliki physical tapi Pansong langsung video efek ke arah LJ ya dan polisi yang 3 bagus dan bisa di-tackle dan cukup baik oleh member dari tim Aura Fire. Yes, sayangnya LJ tidak punya flicker untuk kali ini sedangkan Funstron dengan damage dari 1 buah Federal Strike yang sakit banget dan Funstron berada di arah rumput. R7 benar-benar perkasa di arah lane kali ini dan malah Kyle yang tertinggal 1 poin. R7 tidak boleh terlalu birahi, bakal coba dipaksa dari Albert udah mulai masuk ke arah belakang langsung ada Funstron di arah belakang dan Phoenix pun sudah membantu pergerakan dari seorang Kyle. Federal Strike dan Kyle pusing kepalanya gak ada orang tapi muter-muter di sana. Aduh, langsung coba dipaksa dari R7 dan lihat di sini Kyle-nya dikerontokin, dipecundangin di arah bottom lane. Luar biasa permainan dari Dirot. Dirot emang sakit sekali, Cimomo. Iya, dan tadi untungnya kalau masih ada Spectre Strap, dia masih bisa dikejar oleh R7 dan sepertinya nggak terlalu memaksakan juga karena udah sampai datang ke arah target yang berdua oleh tim Aura Fire. Yes, para pemain dari tim juga kali bisa dibilang tidak bisa terlalu baik, tidak bisa terlalu menekan di arah early game seperti di game pertama. LJ membuka vision, mau coba dipaksa dan berhasil didapatkan oleh Sorafin, tapi Ejector mencoba menyelamatkan Sorafin, masih ada satu bom flicker yang benar-benar safe. Di sisi lain, Whisky-nya membuka arah Tartar, Dongel buka ke arah seorang Kira. Kira masih punya Inferno, Phoenix berada di garis depan, lalu coba Ejector dan Retribution Israel untuk seorang Albert. Iya, gak berhasil diamankan, gak berhasil kontes juga oleh tim Aura Fire. Mereka langsung mundur, set up ulang lagi. Terutama Fast kali ini masih memiliki space yang cukup berluasa untuk mendapatkan itemnya. Dan Phoenix masih sibuk untuk, ejector flicker tapi gak mendapatkan siapapun. Malah dibalikin keadaannya dengan adanya LJ yang baik sekali dengan Wave Dragon-nya kali menghentikan pergerakan dari seorang Phoenix. Yaw. Di arah top lane, hati-hati Tamus bakal coba dijepit kali ini. Ada 2 player dari tim Araki. Lihat, Albert dengan linknya percaya diri, cukup barbar, berani melakukan inisiasi untuk seorang Albert. Inilah yang dibutuhkan oleh tim Araki Hoshi. Inisiasi dari core-nya. Dan kita lihat juga supportnya selalu meng-cover dengan baik apapun yang terjadi. LG dan Finn selalu berada di sisi dekat dari seorang Albert, walaupun pergerakan Albert cukup cepat dengan pinch point-nya. Iya, kita lihat di area mid kali ini Whisky-nya bakal coba dipukul mundur dengan ada Federal Strike yang dimulai Funstrong dengan R7 bakal coba melawan push kali ini dapetin 2 objektif untuk tim RQ Hoshi dan kalian agak berhasil untuk mendefense tapi lihat pergerakan dari tim LJ Aura. bagus banget LJ. Berkat LJ informasi tersalurkan dengan cukup rapi untuk seorang R7 yang lagi mencoba melakukan push terhadap turret. Pan kali ini bakal berubah dan ternyata Pan masih punya purify, tidak terlalu di follow up. Udah gak ada lagi 1 buah Feather S-Ray tandanya. Meteor Shower bisa langsung dimanfaatkan ke arah belakang untuk Pan dan juga Phoenix. 2
Wave Dragon langsung ke arah seorang finish. Tapi ternyata gak ada follow up. Miskomunikasi dari tim Araki Hoshi. Itu bisa dibilang adalah sebuah kesalahan yang fatal. Kalau LG melakukan itu lagi dan tidak ada follow up untuk seorang LG. Ini kita lihat Phoenix. One last hit dengan smart missile-nya berhasil mendapatkan 1 buah blue buff. Iya, dia masih diamankan sama Finn, mendingan ya setidaknya masih bisa diamankan sama tim Aura sendiri. Dan setelah adanya miscommunication mungkin yang tadi di-mention oleh Oji dari seorang LJ. Itu miskomunikasi kalau menurut aku sih. Iya, karena mungkin outputnya masih bisa juga dan teman-temannya juga masih jauh. Dan ini Araki langsung lagi-lagi mengamankan objektif mereka yang kedua. Turtle ini kalau membantu mereka bener-bener kaya banget dari sisi network. Kali ini udah dikantongi sama Araki Hoshi 16.000, 17.000 pertandingan 4.000 di 5 menit, hampir 6 menit yang pertama. Dan ini bakal ngebantu banget buat dari sisi item damage-nya, apalagi buat LJ yang Di arah top lane. banget ya. One by one situation. Kali ini Keira gak bakal kuat, harusnya lawan seorang R7. Tapi R7 lihat tim Papu udah kehilangan beberapa player dari tim Aura. Adanya R7 harus mundur. Karena ketika musuh dari offlanernya berani maju di saat dia di posisi kalah, itu tandanya kawanannya mendekat. Tandanya dari kawanan para api naga sudah mendekat si Momo. Iya, ada api, ada naga ya Ramikun. Dan naga semburannya api. Kalau semburannya air, kita lihat langsung ada satu bola bisa disimpan sebelah satu buat tamu secara belakang. Tapi Stephen ya. Toblet inisiasi dari seorang Albert dan ini dia yang dibutuhkan raja dari segala raja. Inisiasi dari seorang hyper carry-nya dan Momo Chan. Iya. Itu berhasil work 100%. It's real, it's work. Pastinya, dan yang kali ini dari Outfire mereka langsung kehilangan 2 member, tapi udah mulai di start kali ini Armstrongnya mengeluarkan Duel trail langsung ke arah seorang Finn. Kali baru coba dipasang finishnya dengan cepat. Ternyata ada bola David. Vander Estrek satu kali hantaman. Lihat ditumbuk palanya sama Vanstrom. Tengok di sana kita tengok Vanstrom tumbukannya langsung tumbangin satu orang LJ. Dan ini pertama kalinya keluar di arah MPL season 6 untuk Dairot, dan terakhir kali keluar di MPL itu season yang kelima week 3 itu. Maksudnya pertama kali dan terakhirnya tuh season 5. Oke, siap Ji. Oke. Gak percuma jadi tukang bajai jago les. Nggak bisa jago juga kayak bajai, tapi kali ini Sedang lawan. dari Aura Fire mereka mulai kewalahan sepertinya karena mereka nggak bisa nyentuh satupun turret dari Araki Hoshi. Ini agak sedikit sulit juga dari Aura Fire. Mereka harus cari cara gimana caranya ngestopin LJ aja deh tuh yang paling depan terus ya. Susah banget kayak Enggak, kalau LJ-nya. mereka stopin LJ, mereka bakal buang-buang waktu. Iya makanya. Mereka harus Aku stop kayak R7. R7 benar. Lihat networknya 5.600. 5.600. Dia ngejar Albert yang udah 6.000, cuma beda 300. Albert dikejar habis-habisan. Lihat nih R7 bakal dapetin Kyle harusnya di arah bottom lane. Ya, dia nungguin dulu kayak momen yang tepat kali ini sudah mulai lagi. Sepertinya dari R7 juga di area bawah setelah Araki mendapatkan turret di area atas. Kalau coba dia Lihat ini mapnya dicantik, kali ini Kyle gak punya apa-apa. Flicker dari keluarga Well Dragon langsung ada seorang Kyle. Where are you going my brother? LJ Wakanda Forever berhasil mendapatkan satu buah kick langsung ke dada dari seorang Kyle. Albert melakukan rotasi ke arah top lane. Kali ini Albert lebih confident, lebih percaya diri dengan pinpointnya. Dan Kira dengan cepat coba dipaksa. Dan lihat satu buah medan saya mengusir mundur dan memecah belah para pemain dari tim Araki Hoshi. Strategi yang cukup baik dari seorang Vanstrom memukul mundur para tim Araki Hoshi. Iya, dan kalau kelihatan banget sih dari Albert sendiri dia lebih nyaman juga dengan linknya dan lebih leluasa juga dengan ada support dari Finn sendiri dengan dengan Shower Meteor dan LJ yang selalu ngebuka vision, R7 yang selalu menjaga lini bawahnya. Dan bahkan kalau kita lihat pun dari Whisking benar-benar ngunci pergerakan dari tim Aura Fire. Ketika ada satu yang mundur langsung ditarik lagi dengan misalnya. Dan juga yang kalau kita lihat Albert memang sebenarnya dia nggak muncul di beberapa team fight gitu. Dia hanya follow up aja inisiasi atau mungkin team fight yang dibuat sama Aura Fire. Tapi Albert di sini benar-benar bermain objektif. Dia ngamanin semua turretnya di area atas. Dia bagus banget rotasi. Oh enggak, tidak ada satu orang fit. Dia tahu ini bisa ngamanin kalau sampai pada buat dia. Tuh kan, karena kalau Finn-nya nggak bisa ngamanin, Albert harusnya udah rotasi. Bakal coba dilempar, atau ada satu buah ejector, mengarahkan ke Pasra, atau menggunakan Purify, jadi telah dikuatkan. Tandanya LG tidak ada flicker lagi untuk kali ini. Dan seorang Albert harusnya masih menahan retribution. Oh tidak, retribution-nya tidak bisa kali ini untuk red buff yang dimiliki tim Aura Fire. Dan Bapak Lord yang terhormat sudah muncul di Land of Dawn untuk game yang kedua. Bocah. Kali ini Albert sudah mulai Kyle. dan Deviant langsung mati pergerakan dari Kyle kali ini. Dibantu oleh Whisking yang masih punya
smart missile juga. Ya masih punya Fire missile. Fire missile kali ini. Dan Lotte akan mulai disalurkan kali sama tim RG Hoshi. Bermain dengan sangat rapi di game yang kedua orang Fire. Justru gak dikasih kesempatan untuk bermain kayaknya kali ini. Bener di zoning out Aura habis-habisan. Fire, airnya, apinya disiram air agak sedikit padam untuk di game yang kedua kali ini. Raja dari segala raja ternyata habis dari sumur untuk ngambil ember seair. Air seember. Gimana sih Ji? Balikin. Air seember. Bener air seember. Iya, bukan ember seair kan? Iya kamu ngomongnya ember air. Kenapa sih Momo-chan kalau kayak sama aku marah mulu? Gak ngerti. Nggak tahu emosi terus loh. Ini tapi Codet juga marah mulu kalau kayak sama aku gak ngerti kenapa. kayaknya nih salah bukan kita gitu. Tapi kalian lihat Rocky bakal mengarah ke arah atas Ji dengan leluasa dan Akihoshi. Ini kalau aku bilang kali ini bakal dibalikin keadaannya benar-benar sama Akihoshi di game kedua. Di Asal. game pertama Akihoshi benar-benar di zoning out sama Aura Fire. Asal Sekarang satu. dibalikin. Asal satu. Apa? Mereka bisa konsisten. Bukan masalah apa. Ini Iya. hero-hero dari Araki Hoshi memang sakit banget damage-nya. Memang nge-burst banget. Tapi kalau misalnya durability, mereka dua hero Albert dan juga R7 ini bakal beringis banget kalau ketika dihantam dengan lihat duel dari sekarang seorang Phoenix bakal dapat disebut dipasangkan langsung berhasil mendapatkan 1 buah poin tambahan untuk seorang Araki Hoshi. Tapi ingat, Super Minion di 3 arah yang berbeda coba didorong secara bersama dan Albert udah standby on position. LJ berada di garis depan. Kali ini Keira mau coba pasangkan dari Inferno melakukan clearing minion dengan cukup cepat, tapi ternyata LJ udah gak punya lagi the way of Dragon. Tidak ada tendangan langsung kepala para pemain dari tim Araki Hoshi. Fokus wajah di sini karena bakal coba dibakar, bunuh dia, kebakar, kabur. Ya ampun, kali ini R7 berhasil mendapatkan 1 buah inhibitor turret di arah top lane Momo-chan. Iya, dan hasil bukan mundur kali ini dari tim Araki Hoshi. Mereka nggak akan terlalu maksain juga. Mereka akan coba mungkin ngamanin buff terlebih dahulu untuk Albert karena Link tanpa blue buff itu bagaikan Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu gitu. Bagaikan Momo-chan tanpa tahu siapa aku sebut. Tahu siapa aku sebut gitu. Ya guys, kan ada bunyi tek-tek gitu, berarti aku lagi getok ya tuh dengar sendiri ya. Oke. Aura Fire. Ini bakal sulit banget sih kok. Aku kayak Aura Fire kayaknya harus mainin momentum gak sih kayak kombonya atau mungkin lebih ke satu persatu kali ya. Kayak biar lebih aman juga untuk tim fight dari si Aura Fire. Tapi lihat dari RRQ mereka langsung melakukan initiate ke cancel dari seorang Aura Fire langsung Double mendapatkan kill! 2 poin untuk tim Araki Hoshi dan bahkan Pinnya mencolok-colok ke arah Kelly juga. Tapi bukan hanya itu aja, bukan hanya itu momentumnya kalau Momo-chan sadar. Lihat Albert masuk, dia percaya cover dari kawan-kawannya. Nah, itu yang Dia kita bilang. birahi dari kita berikutnya ya. Sat, ya kan? Iya, Albert tuh lihat tuh, tuh Albert. shot, Wah, paling seleber, depan. dia nggak peduli langsung dari ke depan karena dia tahu bakal bisa masukkan kill dan ini yang dibutuhkan untuk gameplay dari tim Araki Hoshi. Harusnya kayak gitu dari kemarin Albert nih. Makanya kan aku bilang kita tadi ngobrol, makanya kita lihat langsung Albert bakal coba follow up kali ini langsung mundur lagi dan seorang Albert ini kita baru mendapatkan 1 buah poin tambahan dan ternyata tidak bisa dan tim Aura Fire masih berhasil untuk melakukan defense terhadap inhibitor turret. Mereka butuh bapalon terhormat untuk kedua kalinya. Tapi tadi menurut aku Albert pintar banget sih. Dia langsung mundur ketika udah ada lihat Phoenix yang maju. Karena kalau dia di ejector di Unstoppable Force, dia nggak cuma punya retribution, dia nggak punya escape mechanism yang langsung instan gitu. Dia nggak punya flicker. Jadi menurut aku keputusannya baik juga. Decision making yang baik dari Albert sendiri untuk mengundurkan. Lordnya dalam 20 detik akan spawn. Ini Lord yang kedua yang udah di enhance yang udah tebal banget dari tim Aura Fire. Mereka harus cari cara gimana setidaknya mereka kontes atau mungkin dari Araki Hoshi mereka mau coba untuk nge-bait terlebih dahulu. Mereka pasti bakal coba untuk nge-base sih. R7 bakal dapat jalan terlebih dahulu dan gak ada yang bisa nge-cover. Lihat pinnya udah mukul mundur sama-sama semburannya langsung dari jauh. Yang satu ada hujan api, ya kan? Yang satu semburan pompa air. Nah ini dia nih, udah ada satu Bapalon Terhormat juga datang lagi ke line of that. Bisa dibilang juga Araki Hoshi cukup perkasa untuk kali ini di zoning out oleh seorang LJ versus everybody. LJ versus everybody. Kali ini yang benar-benar berada di garis depan dan for the first time in forever kali ini kita lihat permainan yang luar biasa dari Araki Hoshi tanpa Lemon yang bisa dibilang ya. Iya. Karena Lemon salah satu playmaker luar biasa. Oh iya dong. Yes, bener banget. Legends. Lemon udah masuk ke Legends kalau menurut aku pribadi. Untuk pandangan aku ya, Hah? Lemon itu Legends. Bukan cuma karena dia out player juga, bukan cuma karena dia terlalu lama dari sini, tapi dia kayak menjadi kunci penting juga buat RQ selama ini. Kayak dia bisa mengembalikan keadaan untuk beberapa
Vini yang gak peduli karena cooldown reduction-nya cukup cepat. Dia ngeliat ada satu komedi putar disembur. Kan berapi, pademin. Nah, langsung disembur, langsung digituin Momochan ya. Iya, makasih. Selit banget nih. Mipan ya. Dan kali ini RQ Hoshi langsung mengarah lagi ke area lane dari tim Aura Fire. Mereka mau coba mengontrol semua wave energy. Bira ini yang kita butuhkan. Kalau kata Bung Kornet, tas. Kalau kata Bung Kornet ya. Lihat, bakal coba dipaksa. Lonja udah mulai masukin, mulai datang ke dalam base. Tapi Alon lebih memilih karena bottom blade. Masih disumbangkan dari Bang Alon. Tempest of blade ke arah belakang. Sayang sekali keluarga tadi ada apa-apa kali ini di arah mid lane. Bapak Alon terhormat membantu mendapatkan satu poin inhibitor turret. Dan lihat, kali ini